Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cakupan materi kita yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun indikator dari IPA yaitu mengetahui fungsi alat gerak pada manusia dan hewan, menunjukkan cara menjaga kesehatan alat gerak, menciptakan alat peraga dari bahan bekas. Sementara untuk Bahasa Indonesia, indikatornya menunjukkan ide pokok pada sebuah paragraf, mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat pada sebuah teks. Nah, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu bacaan organ gerak hewan dan manusia, bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, serta gambar dan percakapan. Selanjutnya perhatikan gambar percakapan antara seorang anak dan ayah yang menjelaskan tentang organ gerak yang ada pada kelinci. Nah, di sini ada beberapa gambar organ gerak hewan, ada lebah, ada kucing. Nah, organ gerak dari lebah itu sendiri adalah kaki dan sayap, sementara kucing organ geraknya adalah kaki. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bergerak. Bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak yang digunakan manusia dan hewan itu terdiri atas dua macam. Ada yang dikenal dengan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu berupa otot yang menempel pada tulang dan rangka, sedangkan yang pasif yaitu berupa tulang yang membentuk rangka. Nah, kedua alat gerak ini saling bekerja sama dalam melakukan suatu pergerakan. Nah, perhatikan gambar tulang berikut. Nah, tulang itu termasuk dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, itu ada dua gambar tulang. Sementara otot itu termasuk alat gerak aktif karena otot itu mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, otot ini menempel pada tulang dan rangka manusia. Jika otot bergerak secara tidak langsung, nah tulang dan kerangka manusia juga akan ikut bergerak. Nah, selanjutnya kita pindah ke Bahasa Indonesia tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Fungsi dari ide pokok itu sendiri adalah menjadi dasar dan pengembang paragraf. Nah, adapun cara dalam menentukan ide pokok yaitu yang pertama membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, terus menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Nah, perhatikan contoh sebuah paragraf di mana bacaannya terdiri dari salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, setelah melihat contoh paragraf di atas, nah kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, sementara kalimat pengembangnya adalah mulai dari secara umum sampai dengan sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itulah kalimat pengembang dari ide pokok tersebut. Nah, setelah memahami materi di atas, anak-anakku bisa menentukan atau menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Di sini ada dua paragraf. Paragraf yang pertama yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Selanjutnya, paragraf kedua, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan sampai dengan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, kedua paragraf inilah yang akan kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, anak-anakku bisa menulis dalam bentuk seperti ini. Ide pokoknya, paragraf pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan paragraf ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, sekarang kalian sisa menentukan kalimat pengembangnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua. Untuk kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun manfaat dari pelatihan ini yaitu sangat menarik dan menyenangkan karena banyak sekali hal yang saya dapatkan dari pelatihan ini. Pematerinya juga ramah dan sangat sabar dalam membimbing kami. Ilmu yang telah diberikan sangat membantu dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Semoga kedepannya SETI Indonesia semakin maju dan terus memberikan pelatihan untuk guru di seluruh Indonesia, khususnya guru di daerah Triti, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.